Mana? Saya punya foto bagus nggak? Ini sambil ini. Kak Fauzi ini nanya, kalau versi gratis fitur yang dikunci apa aja? Tadi kalau saya cek, sepertinya fiturnya hampir semua tidak dikunci, cuma kita harus menonton iklan terlebih dahulu. Nah, betul. Iya. Tadi kebetulan saya pengguna Medibank. Nah, misalnya kita punya gambar ini nih. Wah, ya. Ya, Mau foto ya, bikin dari foto nih. misalnya, Dari foto. Ini bisa dibikin seolah-olah dia gambar anime. Masya Allah. Ada di filter, ya. Kemudian ada tulisan nih, buram, gaya, draw, kecerdasan buatan, artistik. Artistik. Oke. Pilih artistik. Kemudian latar belakang anime. Nah, settingannya ini bisa set. Wah. Oh, ini langsung kayak cat air ya? Langsung. Betul. Jadi Di setting ya Kang ya, sesuai kebutuhan. di setting sesuai kebutuhan. Oh ini ada, nah dikasih gini-gini nih biasanya nih, set, masya Allah. Ini langsung kayak backgroundnya Ghibli. Betul, betul banget. Nah dari gambar ini saya tinggal gambar burung dong, ya kan? Ceritanya ada burung apa gitu. Masya Allah, mudah sekali ya. Komplit banget ya videonya ini Kang. Komplit. Bener. Makanya saya susah pindah ke lain hati nih. Ini ada yang nanya-nanya lagi Kang, layar multiply tadi buat apa ya? Kayaknya tadi Oke, kelewat layar Kang. multiply, saya jelasin ya. Layar multiply. Pakai gambar ini bisa nih. Layar multiply itu buat nambah shading. Shading itu apa? Bagian yang tidak terkena cahaya. Jadi misalnya gini teman-teman, ini saya ada layer garis, ada layer warna. Warnanya saya ganti deh, biar kebayang. Warnanya saya ganti warna-warni. Ini burung apa nih ya? Warna-warni kayak gini. Ini burung yang dijual di depan anak SD itu. Oh iya. Ini ayam. Ayam. Yang teletubbies itu mah Kang. Misalnya ada benda kayak gini warnanya nih. Insyaallah. Oke. Terus saya mau kasih dia bayangan atau shading ya lebih tepatnya. Shading. Terus saya tambah satu layer di atasnya layer warna. Ini layer warnanya. Ini layer inkingnya, layer garisnya. Ini akan saya gunakan sebagai layer shading. Tes. Kalau tidak pakai multiply. Kalau tidak pakai multiply, dia diwarnain kan ketutup nih. Ketutup ya jadi warna coklat ya, karena kuas saya warna coklat. Dia jadi ketutup. Nah, kalau dipakaikan tadi fitur multiply atau gandakan, dia jadi bayangan. Set. Tuh. Cakep ya? Kalau normalnya seperti ini, kalau pakai multiply jadi kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa dicobain satu-satu. Mau bayangan yang model gimana. Ada pergelap, ada gandakan. Kalau saya biasa gandakan. Jadi itu langsung jadi merahnya merah gelap, hijau gelap gitu ya. Jadi merahnya jadi merah gelap, nggak perlu diwarnain satu-satu. Padahal satu warna ini semua tadi ya, coklat semua ya. Padahal semua menggunakan satu warna. Nah, itu gunanya multiply. Lagi-lagi ini untuk mempermudah kita dalam mewarnai.
Nah, ini fiturnya banyak nih, percerah, ada kontras. Nah, kita coba satu lagi ya. Misalnya saya mau bikin cahaya. Masya Allah. Cahaya. Kalau cahaya biasanya saya brushnya diganti pakai brush yang Pinggirnya soft ya. nah kayak gini nih. Kelihatan ya? Ini warnanya meskipun dia warna coklat, ya, warna coklat, tapi nanti diganti si nama filternya kan normal, diganti bisa nih dipercerah di layer. Kalau mau jadi cahaya tuh pakai menambah atau add ya. Cus, nggak terlalu kelihatan. Nah ini jadi kayak gini. Padahal coklat tadi ya. Tadi coklat, jadi kesannya ada cahaya. Tuh. Nah layernya, wah saya nggak mau gambar burungnya ketutupan. Tinggal si layer cahayanya ini diturunin di bawah layar burung. So, tuh. Jadi persis dengan tadi plastik bening ya, itu bisa kalau kita tumpuk-tumpuk layer itu kita tumpuk di mana, di bawahnya atau di atasnya sesuai kebutuhan gitu ya. Di custom ya. Nah, ini ceritanya ada cahaya yang tembus dari awan. Nah, kalau warnanya kuning biasa, kalau layernya normal, dia kan kayak gini. Nah, kalau ini diganti menjadi menambah, wis. Wih, ada efek cahayanya Ada jadinya Kang. efek cahayanya, Masya Allah. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi, bener. Itu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah insya Allah fitur-fitur dari Ibis Pen sudah diterangkan semua untuk kebutuhan-kebutuhan yang biasanya digunakan untuk membuat komik. Mungkin habis ini kita praktek ya setengah jam untuk praktek gambar nih. Mungkin nanti untuk memudahkan apa mau di-share gambar Mas Kang Indra untuk teman-teman ini prakteknya langsung inking gitu atau mau dari awal? Gambar Kalau bebas saja. gambar bebas aja sepertinya ya, Oh, biar iya. lebih sesuai keinginan. Jadi kita akan menggambar bersama ya, gambar bebas untuk karakter gitu ya. Betul. Nah, jadi si folder ini salah satu pentingnya buat apa? Jadi misalnya saya udah selesai gambar ini, yang ditutupnya tidak perlu semua layer ditutup. Tinggal tutup aja foldernya. Set. Nah, ini semua efek ada di sini ya. Ada di Ibis. Nah, ini kayak ini saya bikin beberapa halaman. Halaman ini udah selesai. Nggak perlu dimatikan semua. Cukup matikan saja layer foldernya. Mau ngedit halaman yang sebelumnya bisa langsung. Jadi folder tuh enaknya kayak gitu, tidak perlu dinyalakan satu-satu. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan menggambar bersama untuk praktek yang tadi nih. Tapi gambarnya misalnya sekarang nggak selesai, nggak apa-apa. Nanti bisa dikirimkan ke WA Group juga hasil gambarnya. Untuk di-share boleh untuk
kalau misalnya tidak selesai. Nah, kita akan mulai dengan menggambar ya. Bagaimana sih menggambar itu biasanya kalau di IBISPEN? Biasanya tadi kita sketch, biasanya ada garis bantu apa Kang? Biasanya nih yang dipakai. Kalau saya ya, ini saya coba gambar pakai pensil ya. Pakai jari. Ya. Belum pernah nih gambar pakai jari. Kalau saya selalu gambar apapun nih, mulai itu dari lingkaran, nggak tahu kenapa ya, karena tabiat kali ya, atau karena latar belakang, wes. Latar belakang. Jadi susah ya gambar pakai jari ya, nggak apa-apa. Nah ini pakai jari. Kalau pakai jari itu tidak ada pressure-nya ya. Tidak ada pressure-nya. Pressure-nya ini kalau pakai jari kayak gini, kalau pakai stylus bisa kayak gini tuh, tebel, tipis, tebel gitu. Oke, saya coba pakai jari. Bismillah. Nah, selalu lingkaran. Terus yang kedua saya bikin adalah garis wajah. Wajahnya tuh mau gimana? Mau ngadep mana? Oke, ngadep sini. Kemudian tulang punggung. Tulang punggung itu untuk bikin badannya. Geser, ini terlalu tengah. Set. Oke. Terus udah gesturnya mau seperti apa? Langsung ke kaki aja lah. Ini orang lagi ngapain? Ini orang lagi sepatu roda. Roda. Orang lagi jalan ya, lari ya. Lari. Coba saya buat kalau lari, kalau ya lari boleh. Atau lagi nendang bola. Oh, mau nendang ya, nendang bola. Nah, berarti ada bola di sini. Ini Kapten Tsubasa ya. Si Madun. Terus ini ceritanya nanti matanya kayak gini. Ini tokohnya siapa? Bang Iko aja ya. Kalau pakai jari emang di zoom in zoom out ya. Gambarnya zoom in zoom out. Iya. Ya? Kak, untuk latihan gestur apakah agar selalu proporsional dari berbagai sisi gimana? Ini banyak cara sih ya untuk latihan gestur ya. Ada juga kita bisa juga motret boneka ya, action figure gitu ya. Action figure dibikin pose sesuai gesturnya atau dari foto-foto gestur yang diinginkan. Atau ada satu lagi adalah menggunakan sticky man ya. Sticky man itu adalah aplikasi ya? Bukan itu maksudnya apa itu namanya? Yang orang pentol gitu. Boneka ya? Pentol hitam gitu. Enggak, maksudnya kita gambarnya itu dulu. Gambar garis-garis itu dulu ya. Ya, kalau saya banyak cara sih. Iya. Kalau bagaimana kan pertanyaannya apa tadi? Bagaimana latihan gestur agar selalu proporsional dari berbagai sisi gimana? Caranya gimana? Caranya latihan. Oh iya. Jadi caranya gimana supaya proporsi dari berbagai sisi? Ya caranya latihan. Dulu saya tuh ingat banget ya kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu berarti umur berapa ya? 7 tambah 5, 12. Iya. Umur 12 tahun saya dibelikan buku oleh bapak saya berbagai macam anatomi gitu, untuk ngegambar. Dulu 5 SD tahun berapa? Itu berarti tahun 2003 ya? Iya, tahun 2000-an. Nah, itu saya pertama punya belajar itu dari sana. Saya kelas 5 SD tahun berapa itu?
90 berapa? Benar. Jadi caranya ya latihan, cuman latihannya menggunakan metode yang mana? Nah, itu tadi yang Mas Dendi jelaskan. Nah, sekarang ada juga satu lagi, kalau misalnya gestur di handphone itu ada namanya aplikasi, contoh ya, salah satu contoh aplikasinya adalah misalnya Easy Pose gitu ya. Easy Pose itu di dalamnya itu nanti ada 3 dimensi gitu, objek-objek 3 dimensi yang bisa digerakkan sesuai ini ya. Jadi nama aplikasinya itu misalnya contoh Easy Pose gitu ya namanya. Di situ tuh nanti ada modelnya tuh, mau model anak kecil, orang dewasa gitu, yang digerak-gerakkan. Jadi buat Ini ada yang pertanyaan lagi apa ya? Yang mana ini sebenarnya? Nah, ya Ibis Pen itu kekurangannya tidak bisa di laptop. Ibis Pen khusus Android ya Kak, nggak bisa di laptop, betul. Ibis Pen itu tidak ada di laptop. Yang ada di laptop itu Medibank. Nah, tapi Ibis Pen dia bisa ya itu ya emang kekurangannya ya. Dia bisa save jenis file Lain. Jadi file lain ya. Di laptop adanya Photoshop atau ada file gambar lain, ada aplikasi gambar lain, software gambar lain, itu Ibis Pen bisa ekspor ke bagian itu. Nah, kalau Medibank tuh ada di Android dan di laptop ya? Iya, dia di Android itu Medibank Paint, kalau yang di laptop Medibank Paint Pro. Ini saya baru ngerasain gambar pakai jari itu emang kurang nyaman ya. Jadi saran buat teman-teman lebih baik beli stylus. Kan stylus tuh banyak jenisnya. Benar. Ada yang depannya karet, busa, ada yang depannya per. Nah, itu bisa yang mana aja. Ini contoh, ini saya juga beli stylus ini untuk kalau yang smartphone nih. Ini baru nyoba-nyoba berapa kali. Kelihatan nggak ini? Mana ya kameraku? Nah, itu yang ujungnya per ya. Ya. Nah, ini kalau untuk yang garisnya lebih kecil, ini kayaknya di bawah 100.000 banyak ya. Iya betul. Daripada menggunakan jari kayak lebih effort ya. Iya, ini saya menggunakan stylus memang lebih ini ya, lebih enak ya. Nah, ini misalnya ini saya bikin wajah pakai jari ya. Kalau pakai jari kan harus zoom in, zoom out itu supaya garisnya rapi. Nah, kalau misalnya pakai stylus itu bisa langsung, nggak usah di zoom in, zoom out. Langsung aja gini, set. Wis. Nah, ini kalau pakai jari itu fungsi yang tadi, fungsi fitur stabilizer tadi ini ya lumayan memudahkan ya. Tapi memang stylus itu dibuat untuk lebih, karena kita kebiasaan menulis menggunakan pensil ya, atau menggunakan ballpoint. Kita sudah secara alami menerima itu gitu ya. Untuk stylus sendiri macam-macam ya, mulai dari yang seperti ini tadi, atau mungkin sampai dengan yang misalnya di seri Galaxy yang digunakan Kang Indra ini, sampai yang di iPad itu ya, di iPad itu namanya pensil juga ya. Atau sekarang ada juga stylus pen tablet yang dia bisa dihubungkan ke handphone. Ya, Masya Allah, ini perkembangan teknologi alhamdulillah ya. Untuk yang sekarang itu ada namanya pen tablet, itu kadang bisa dihubungkan ke handphone. Sehingga dia, nah ini bagusnya Ibis Pen.
Dia itu mengenali pressure dari pen tablet, Kang Indra. Pressure pen tablet. Iya, Hmm, tapi kalau Medibank dia tidak mengenali pressure dari pen tablet. oh gitu. Iya. Jadi Wacom ya? Iya, ada Wacom seri. dikonekin ke HP gitu ya? Ya, Wacom atau Huion yang Oh dikonekin iya ke merek HP. itu, sorry. Iya. Enggak, Hmm, Wacom ada juga, Huion ada juga. Kayaknya sekarang kebanyakan pen tablet mulai dari harga 300 ribuan itu udah bisa connect ke HP untuk yang keluaran-keluaran oh, sekarang. enak ya. Iya. Tapi, oh iya 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 iya. Nah, ini perlu perjuangan juga sih untuk synchronize mata dan tangan ini. Karena untuk yang biasa menggunakan tangan itu akan lebih mudah menggambar langsung di layar. Jadi untuk yang awal memang penyesuaiannya lebih mudah menggambar dengan jari di layar. Kang, berarti hasil gambar bisa kita save format PSD, kemudian dibuka di Photoshop, layernya Betul, masih sama. Iya benar. betul, bisa. Benar Mas Ridwan. Jadi dia bisa di save PSD, kemudian dibuka itu layarnya masih tetap layarnya. Cuma saya nggak tahu ini fontnya apakah masih dikenali sebagai font atau tidak. Tidak, kalau fontnya akan dikenali sebagai JPEG tetap. Nah, gitu. Nah, mungkin ini yang ini ya. Ini di semua aplikasi yang save-nya PSD, mau dia Medibank ataupun dia berarti ini Ibis, ada juga Clip Studio Pen. Dia kalau di save PSD, dia fontnya tidak ini. Biasanya saya malah kalau ngasih font malah di Photoshop. Photoshop. Iya. Ada yang mau sharing gambar? Ada yang mau sharing gambar dari smartphone-nya atau dari tabletnya? Mungkin ada yang udah selesai gambar atau mau nunjukin hasil, nanya saran dari Mas Indra langsung kan, bisa di share nih gambar. Mumpung masih bisa kontak langsung. Di Mas Hen aja biar kita tampilin gambarnya, masukkan langsung nih dari Mas Jau. Apa nih masukannya, apa nih perkembangannya yang bisa diperbaiki gitu. Iya. Kapan lagi kan? Dapat komentar langsung dari Mas Jau. Nah, ini kalau nggambar tuh paling sulit nggambar tangan sama wajah nih, Kang. Itu tipsnya gimana nih untuk mulai biasa? Biasa susah banget tuh gambar jari-jari sama tangan. Karena cuma gambar bulat aja tuh tangannya. Iya ya, memang gambar tangan itu adalah bagian paling susah ya. Bagian paling susah dalam menggambar anatomi tubuh adalah gambar Tangan. tangan. Makanya memang harus banyak-banyak latihan karena begitu kita menguasai gambar tangan, anatomi lainnya akan dikuasai. Nah, tapi saya punya tips nih gambar tangan yang mudah. Bismillah. Ini oke, misalnya tangan itu telapak tangan ya maksudnya ya. Nih, misalnya ini saya bikin punggung tangannya, kemudian tinggal gini-gini aja nih. Udah jadi tangan. Atau biasanya yang sering teh lagi megang ya. Tuh. Pakai ini kaidah dasar tulang itu bahwa tangan dibagi menjadi
dua bagian, yaitu satu itu bagian persegi panjang, ya kan? Bagian balok. Yang kedua bagian jarinya. Ini kan Buat dibagi selas jari 4. gitu Kang ya dibuat. Ini dibagi 4. Nah, ini tinggal diatur mau kayak gimana. Nah, kalau kayak gini kan terlalu serius ya. Malah susah. Jadi makanya saya menggunakan cara yang mudah tadi. Tuh. Cara yang lebih mudah ya itu tadi. Kalau saya bulat, terus mau tangannya sambil gini, atau mau lagi ngapain? Lagi nunjuk. Tapi memang ya, kalau dalam menggambar itu, yang dilatih itu 2. Yang pertama adalah tangan, yang kedua harus dilatih adalah mata. Jadi untuk bisa Iya, mata menggambar, susah banget tuh Kang. Apalagi menyeimbangkan kanan dan kiri kadang. bukan maksudnya yang harus di training, yang harus training itu tangan dan mata. Jadi menggambar itu kan menggunakan mata juga ya, kita pakai tangan dan pakai mata. Kalau tangan jelas harus dilatih sering-sering gerak supaya luas. Kalau mata itu harus sering dilatih melihat, mengamati dan memperhatikan. Jadi kalau jari menunjuk itu gimana sih gambarnya? Itu harus diperhatikan. Oh, berarti ada lipatan yang ke sini, ada lipatan yang ke sini. Kalau misalnya bikin motor itu handle-nya gimana nih? Nah, itu kan bagian sesuatu yang harus diperhatikan. Di sini nih apa? Handle atau rem atau tempat spion, ya. Nah, itu melatih mata. Di sini biasanya ada rem, ya kan? Di sini ada spion. Nah, itu maksudnya melatih mata seperti itu. Jadi mengamati lingkungan sekitar, mengamati hal. Orang kalau duduk biasanya gesturnya seperti apa. Orang kalau jongkok gesturnya seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih peka ya. Lebih peka. Melihat. Ini sebenarnya membuat cerita dan membuat gambar ini juga sama ya. Peka terhadap sekitar. Masya Allah. Iya. Contoh misalnya mau bikin cerita apa nih? Cerita saya tadi bangun sholat subuh sampai dengan ikut Zoom mengalami apa saja. Nah, misalnya. Itu sudah bisa jadi cerita itu. Bangun sholat subuh, kemudian habis itu mandi, kemudian bersiap-siap mengikuti Zoom. Nah, itu udah jadi 4 panel itu. Insya Allah. Gitu. Kak, kapan ada kelas berikutnya? Nah, kelas berikutnya Kang Asep ini. Kang Asep yang nanya. Kang Asep, Kang Asep ini yang besok kelas berikutnya Kang Asep membuat cerita Kang Asep. Insya Allah kita sebulan sekali kita rencanakan untuk e-comic class ya. Doakan kami supaya nanti ada kelas-kelas berikutnya setiap bulan. Insya Allah minimal bismillah 1 kali lah dalam 1 bulan. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini sambil coret-coret di ininya di handphonenya atau di tabletnya?
Nah, terus untuk tadi saran juga untuk menggambar itu dulu ada saran gitu, luangkan paling tidak sama dengan belajar yang lainnya gitu, paling tidak beberapa jam waktunya untuk eh, menggambar setiap harinya, menggambar apa saja gitu. Nah, maksudnya ya setengah jam misalnya, atau ini untuk menggambar sama dengan kita belajar hal lain gitu ya, kita luangkan rutin untuk membaca gitu ya. Misalnya kayak Al-Quran gitu, misalnya kita kan sama juga untuk tambah lancar membaca Al-Quran kan, misalnya satu hari satu juz gitu. Nah, menggambar hampir mirip, bukan mirip Al-Quran, tapi maksudnya belajar dengan rutin. Nanti teman-teman bisa share ini ya, hasil gambarnya di ini ya, di grup ya, di grup WA. Atau nanti ini kalau udah jadi selesai, ini nanti silahkan di screenshot, atau nanti kita share lah ini gambar Bang Iko mau nendang bola. Nah, nanti bisa nih kalau masih awal buat latihan. Jadi PNG untuk digambar ulang. Ini kenapa ini lama-lama mirip Ustadz Khalid Basalamah ini. Ada? Masih ada, teman-teman? Oh iya, untuk rekaman video ini nanti kita share juga ya link untuk download materi video ini ya. Tapi video ini memang tidak kita upload ke YouTube. Wah, ini ada yang share di grup WA ini. Luar biasa, ini lagi ini ya, lagi duduk ya. Mantap. Wis, Mantap nih dari Wani Project. Dari yang lain bisa juga nih nge-sell. Dia tahu nih gimana perkembangannya, ada kesulitan-kesulitan juga. Untuk masih ada waktu bisa ditanyakan. Kalau nanti setelah sesi masih aja ditanyakan, bisa dibahas di grup juga. Karena Mas Jauh juga ada di grup ya Kang ya. insya Allah ada. Ini mungkin untuk kacamata nanti bisa dibikin warnanya lain ya, untuk yang kacanya, kaca matanya itu jadi warna. Nah, ini bisa pakai yang opacity di layer atasnya. Coba kita bikin kacamata. Oh iya, ini dicontohkan ada kacamata ya. Saudara nih lihat Mas Bang Iko pakai kacamata. Kebanyakan ikut kelas online. Lama-lama. Udah pakai kacamata sekarang versi terbarunya Bang Iko.
Ini di layer atasnya ya, beda layer ya Di kacamata. beda layer, jangan di layer mata, tapi sayang. Jadi kita bikin folder kacamata nih judulnya. Set, set. Nah, ini dia layer warna birunya ini di opacity-nya diturunin. Set. Nah, Nah, bisa gitu ya. atau di sini ya. Nah, ini color dots nih. Pakai color dots bagus jatuhnya. Tinggal nambahin efek. Habiskan. Ini sepak bolanya di kampung aja banyak debunya. Terus tambah efek apa lagi ya? Oh, pakai ini aja. Ini tadi pakai penggaris yang perspektif nih. Cara atur cahaya kacamata. Oh, tadi di bagian layer, Kak. Ya betul, di bagian layer ya. Nah, brush ini juga seru nih di BIS nih. Bismillah. Nanti coba ya, ini backgroundnya dibikin warna ini, oke. Terus bawahnya seolah-olah tanah. Nanti brushnya Ibis tuh banyak ya.
Nah, mau efek-efek, coba kita pakai jenis kuas yang lain nih. Sini menarik nih. Eh, Wah, banyak banget ya kelasnya ya. banyak banget, saya sampai capek nyarinya tuh. Tinggal kitanya aja menyesuaikan sesuai kebutuhan ya, Kang ya. Mm-mm. Ini kalau ini buat cahaya, ada yang ini beras buat cahaya nih. Ini coba ya, ini ditambah. Set. Oke. Wush. Mantap. Gaya Kapten Tsubasa. Wah, Masya Allah. Ini saya Ada cahaya, terus ini juga cahaya ya. Ini apa nih? Oh, ini cahaya yang tipis tapi. Nah, ini efek-efek. Ting. ya, nanti dieksplor aja ya ininya. Hmm. Beras-berasnya itu silahkan kalian explore nanti untuk masing-masing nih. Terus kita kasih cahaya lagi buat di atasnya misalnya. Set. Kemudian dikasih efek kerlap-kerlip. Beda ya yang udah sering make ya Mas ya. Ini cepet banget ya. Kalau kita nyoba dari rumah agak lambat gitu, bingung-bingung ini. Biasa kayaknya kayak minum air gitu. Alhamdulillah Mas, kerjaannya kayak gini. Nah, ini salah satu kelebihannya digital ya. Kita bisa explore seperti ini tanpa takut buang-buang kertas gitu ya. Betul banget. Kalau kertas ini kita mungkin berarti udah sampai berapa rim ini. Akhirnya lebih hemat lah. Lebih menjaga lingkungan juga Kang jadinya. Eh, wah penuh banget. Kepenuhan jadinya. Ya.
Nah, ini ada pertanyaan nih, pengumpulan karya sampai kapan, Kak? Jadi untuk teman-teman yang udah ikut kegiatan hari ini, silahkan dicoba di rumah, nanti di-explore lah di Bispen-nya. Dari kita kasih waktu seminggu ya, Mas Dendi. Seminggu dari sekarang paling lambat, ya share-share di grup tentang karya yang udah dibuat oleh peserta. Gitu ya, Mas Den? Insya Allah ini seminggu ini grup WA masih kita buka ya. Nanti masih bisa share-share ini. Nanti insya Allah masih kita bantu. Ada Mas Jo juga. Nanti kalau Mas Jo tidak berkesempatan menjawab, akan kita bantu jawab juga. Kemudian kalau bisa menjawab ya nanti mungkin bersabar aja dalam seminggu ini, mungkin dijawab nanti ketika waktunya sudah ada ya. Ya. Jadi silahkan mau menggambar apa saja bebas, menggambar bangunan, menggambar karakter, menggambar tokoh kartun gitu, atau mau ngetrace misalnya ada Doraemon, Naruto mau digambar ulang ya tidak apa-apa. Kita belajar saja, belajar menunya ini. Kalau misalnya nanti kesulitan ya tanya, nanti insya Allah kita jawab bersama-sama dari tim panitia maupun dari narasumber kita. Mas Jauh. Ya. Mungkin gimana Mas Jauh? Siap, sudah? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi? Terakhir, satu pertanyaan, dua pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, biar nanti kalaupun masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup lah, sharing-sharing di grup ya teman-teman. Jadi nggak usah sungkan, bertanya saja sepuasnya, mumpung grup masih kita buka sampai seminggu ke depan ya Mas ya. Ya, nanti untuk materi ini bisa di-download di grup juga. Jadi nanti dipelajari lagi. Kalau nanti video kan bisa dipelankan, dicepatkan, dipause ataupun digeser-geser sesuai kebutuhannya nanti dilihat. Insya Allah ini adalah menu-menu yang biasanya dipakai untuk membuat komik. Mungkin masih banyak lagi fitur-fitur lain di eBispen. Tidak semua fitur biasanya memang digunakan. Tergantung nanti kalian lebih nyaman yang mana. Silahkan mengeksplor juga eBispen untuk dieksplor. Kalau misalnya nanti menemukan fitur-fitur yang baru ataupun dan ternyata cocok dengan cara berkarya kalian, nah itu bisa digunakan. Tidak, jadi ini bukan pelajaran eksak ya. Maksudnya silahkan menggunakan cara yang paling membuat nyaman. Misalnya nyamannya menggunakan jari ya, menggunakan jari. Bukan nyaman menggunakan jari itu. Terus kemudian kalau dia nyaman menggunakan stylus, atau kalau nyamannya menggambar di kertas, masih untuk saat ini masih menggambar di kertas juga tidak apa-apa, menggambar di kertas, kemudian difoto untuk kemudian digambar ulang dengan tinta. Ya. Ini tadi kan ada contoh ya, kalau menggambar, jadi menggambar di kertas tadi, terus kalau menggambar kertas habis itu diklik layer, tambah, tapi pencet kamera. Jadi foto dulu, gambarnya difoto dulu ke kamera ke galeri HP, kemudian di trace. Mungkin itu aja ya. Insya Allah hari ini alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak tambahan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalau bisa nanti kita praktek di kelas ke depan. Mudah-mudahan ada nih kelas membuat cerita komik dengan narasumber nanti yang lain. Oh ini ya, foto bareng. Foto bareng nih. Kalau foto bareng mungkin dari Mas Jauh bisa dulu Mas? Di close ya? Ditutup dulu apanya? Stop share ya. Stop share-nya. Saya bingung stop share-nya mana? Atas ini ya? Apa ya? Biasanya di atas tombolnya di atas Mas.
Mana ya? Kemarin ada di sini. Kemudian untuk teman-teman boleh Saya stop dari sini ya. Ini. semua layar kameranya dibuka dulu semua untuk teman-teman peserta biar nampak. Ya. Biar kita ngambil foto dulu untuk foto peserta. Mungkin yang belum dibuka layarnya bisa dibuka, itu ada Bang Solihin, Kak Alia, Azwa, Kansa, Fariha. Kalau panitia nggak usah buka layar nggak apa-apa ya. Oke, boleh ambil posisi ya, kita ambil. Ya yang masih ada, silakan. Kita hitung ya. Oke. Oh belum semua. Lagi? Nah, ini. Belum, ayo. Udah nih Kak, Mas kayaknya biar kita ambil aja. Ya. Kita hitung ya, 10. Oh 10. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, dari saya. Oke, Mas. Siap. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra ada pesan Closing yang statement dari mau Kang Indra disampaikan? mungkin? Sejelek-jeleknya gambar tetap ada yang suka, sebagus-bagusnya gambar tetap ada yang nggak suka. Nah, itu penting gitu, benar. Makanya Yang jangan penting takut menggambar untuk ya, Mas. menggambar. Oke. Sip. Ya. Tambah lagi satu lagi adalah bisa karena biasa. Sering-sering dilatih ya, sering dilatih biar nggak kaku, biar lancar di rumah, lebih paham lebih dalam. Itu saja untuk kegiatan e-komik kelas kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi diingatkan untuk teman-teman, silahkan dicoba aplikasinya, dieksplor seluas mungkin. Dan sampai seminggu ke depan, grup masih kita buka. Silahkan hasil-hasil karyanya di-share di dalam. Dan juga kalau masih ada yang pertanyaan, bagaimana penggunaan Ibis Pen-nya, atau masukan untuk karya teman-teman, silahkan di-share di grup peserta kita ya. Insya Allah kita juga akan buat e-komik kelas berikutnya. Jangan lupa ikut agar kemampuan kita semakin baik lagi dan semoga kemampuan kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Itu saja kami segenap tim e-komik undur diri. Mohon maaf jika selama kegiatan pagi hari ini banyak kekurangan karena kami hanya manusia biasa, tak sempurna. Dan jika ada ilmu yang datang bermanfaat bagi teman-teman, alhamdulillah Allah mengizinkannya agar ilmu itu tersampai ke hati teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa tafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa ditutup formnya, Mas.